بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا حي قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salat dan salam semoga dan berkah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setelah kita menyelesaikan hadis-hadis Arba'in Nawawiyah yang kemudian disempurnakan oleh Ibnu Rajab menjadi 50 hadis, kita mencoba mempelajari satu buku juga tentang pengarangnya mengumpulkan 40 hadis. 40 hadis yang berhubungan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Jadi maksudnya adalah untuk membahas hadis-hadis itu tentang masalah-masalah atau kaedah-kaedah di dalam tauhid ibadah. Jadi pembahasan kita ada 40 hadis insyaallah. Sekali setiap pertemuan mungkin kita belajar satu hadis. Itu semua berhubungan dengan tauhid. Terutama adalah tauhid al-ibadah. Hadis yang pertama adalah hadis Mu'adz bin Jabal. Qala kuntu ridfa an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin yuqalu lahu Ufair. فقال يا معاذ هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر به الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an, dia menuturkan, aku pernah menjadi boncengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas tunggangan keledai. Di Nabi dan Mu'adz di atas satu ekor keledai
di mana Mu'adz dibonceng di belakang. Yuqalu lahu Ufair. Nama keledai itu Ufair. Faqal, lalu Nabi SAW bersabda, Ya Mu'adz, hal tadri haqqullahi ala ibadih wa haqqul ibadi ala Allah? Wahai Mu'adz, apakah engkau mengetahui hak Allah atas hamba-hambanya, dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa ta'ala? Yani apakah engkau mengetahui hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba-hamba, dan apa hak hamba yang akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Lalu aku mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qal, lalu beliau melanjutkan sabda, Fa inna haqqallahi 'ala al-'ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Sesungguhnya hak Allah yang wajib atas hamba, yang wajib ditunaikan oleh hamba, ay ya'buduhu, hendaklah hamba-hamba itu mengibadati Allah, wala yusyriku bihi syai'a, dan janganlah mereka mempersekutukan sesuatu apapun juga dengan Allah. Wa haqqal ibadi 'ala Allah, adapun hak hamba yang akan ditunaikan oleh Allah, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, bahwa Allah tidak akan mengadab orang yang tidak mempersekutukan sesuatu apapun juga dengan Allah. Faqultu, lalu aku mengatakan, kata Mu'adz, Ya Rasulullah, afala ubashiru bihin nas? Ya Rasulullah, tidakkah aku berikan, sebarkan kabar gembira ini kepada manusia? Qal, kata Nabi, La tubashirhum fattakilu. Jangan engkau beritahukan kepada mereka, nanti mereka akan menyandarkan diri mereka kepada hadis ini saja. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayatkan Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini menunjukkan akan wajibnya mentauhidkan Allah, mentauhidkan Rabb alam semesta. Apa itu tauhid? Tauhid secara bahasa dari wahada atau wahada, yakni huruf waw, ha dan dal. Asal makna wahid itu menunjukkan akan keesaan, kesendirian, satu, tunggal. Yakni menjadikan yang berbilang menjadi satu, menjadikan yang beragam menjadi satu. Itulah yang maknanya ifrad, mengesakan atau menunggalkan. Itu secara bahasa. Jadi kalau seandainya esa, itu dia. Esa tidak ada duanya. Esa itu memang satu, tunggal. Adapun tauhid secara syariat, menurut syarak, ifradullahi bima yastahiqquhu minal uluhiyyati war rububiyyati wa asma' was sifat. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah dengan sesuatu yang merupakan kekhususan Allah. Baik dari sisi uluhiyahnya
baik dari sisi rububiyahnya maupun dari sisi asma sifat. yakni hal-hal yang merupakan hak Allah, maka kita esakan Allah di situ. Tidak boleh kita ikut sertakan yang lain. Baik dari sisi uluhiyah, penghambaan diri, maupun rububiyah, perbuatan Allah, ataupun asma' sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa tauhid itu terbagi kepada tiga. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid kita sudah mengetahui tadi, artinya adalah mengesakan, menunggalkan, tidak mengikut sertakan yang lain. Rububiyah berasal dari Rabb. Rabb menciptakan, memelihara, menghidupkan, mematikan. Ya. Maka mana tauhid rububiyah adalah ifradullah bi af'alihi. Mengesahkan Allah dengan perbuatannya. Apa maknanya? Bahwa Allah esa di dalam perbuatan yang Allah buat. Allah sang pencipta. Di dalam mencipta Allah esa. Tidak ada yang membantu Allah dalam menciptakan makhluk. Kalau seandainya tukang membuat rumah, dia tidak bisa membuat sendirian. Tapi ada orang lain yang ikut serta bersama dia di dalam membangun rumah itu. Walaupun tukang itu kepala tukangnya gitu. Tapi dia tidak bisa membangun rumah sendirian. Kalau ada yang mengatakan, rumah itu ambo yang membangun. Apakah sendirian? Tidak. Tapi ikut serta yang lain. Nah, Allah menciptakan adalah perbuatan Allah, dan Allah esa, tidak ada satupun yang ikut serta di dalam penciptaan yang Allah ciptakan. Allah mengatur alam, dan tidak ada satupun yang ikut serta mengatur alam. Allah memberi rezeki, Ar-Raziq, Ar-Razzaq. Tidak ada yang ikut serta di dalam memberikan rezeki kepada makhluk. Hanya Allah. Jadi kita esakan Allah di dalam perbuatannya bahwa dia sendiri yang berbuat. Tidak ada keikutsertaan yang lain. Adapun tauhid uluhiyah, uluhiyah itu adalah penghambaan, ibadah. Maka maknanya adalah ifradullah bil ibadah. yakni mengesahkan Allah dengan ibadah yang kita lakukan. Bahwa apapun bentuk ibadah yang kita kerjakan, yang kita tuju hanya Allah saja. Maka tauhid uluhiyah juga dinamakan dengan tauhid ibadah. Kalau kita lihat tadi tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dengan perbuatan Allah itu sendiri. Bahwa di dalam Allah berbuat, Allah esa. Tidak ada ikut serta. Maka tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah ini di antara lain ulama mengatakan adalah mengesahkan Allah dengan perbuatan hamba. Tauhidullah ifradullah bi af'alil ibad.
Maksudnya apa? Apa yang dibuat oleh hamba adalah ibadah. Maka ibadah yang semua dibuat oleh hamba itu hendaklah dia berikan hanya kepada Allah semata. Kalau kita lihat orang di bumi ini bermacam-macam yang mereka dekati dirinya. Atau dia minta tolong, bermacam-macam objeknya. Ada yang menyembah ini, ada yang menyembah itu. Tapi semuanya, kalau tauhid uluhiyah, semua perbuatan manusia yang merupakan ibadah ini hanya diberikan kepada Allah saja. Adapun tauhid asma wa sifat, yaitu mengesahkan Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat. Itu makna tauhid asma wa sifat. Tapi pengertian dari tauhid asma wa sifat itu apa? Itsbatu ma athbatahu Allah li nafsihi aw rasuluhu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala tamthilin wala takyifin wala tashbih. Menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang telah Allah tetapkan untuk dirinya, dan atau apa yang telah Rasulullah tetapkan untuk Allah, baik nama maupun sifat, tanpa diselewengkan, tahrif, tanpa ditaktilkan atau dihilangkan, tanpa diberikan perumpamaan, tamthil, tanpa takyif, yakni tanpa mendeskripsikan bagaimana bentuknya, itu takyif. Dan tanpa tashbih, menyerupai. Itu adalah tauhid asma wa sifat. Allah menetapkan nama-nama yang Allah tetapkan dan Rasulnya menetapkan, kita tetapkan untuk Allah. Allah menetapkan sifat untuk dirinya, kita tetapkan, itu ada sifat. Walaupun nama sifat itu kadang-kadang mirip dengan nama yang lain, tapi kita tetapkan. Allah mengatakan dirinya memiliki tangan. Ma mana'akan tasjuda lima khalaqtu biyadayya, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan dua tanganku? Maka kita katakan Allah punya tangan, tanpa diselewengkan maknanya atau ditakwil maknanya, tanpa kita menghilangkan sifat itu karena ingin mensucikan Allah, ya, tanpa kita mendeskripsikan bagaimana tangannya Allah, tanpa kita miripkan dengan makhluk, tanpa kita memberikan perumpamaan, tapi kita tetapkan seperti apa yang ditetapkan. InsyaAllah nanti akan kita ambil dalil tentang tauhid masing-masing ini. Dari mana ditemukan tauhid ini, kok bisa-bisanya membagi tauhid menjadi tiga? Ya. Ini secara analisa. Dilihat Al-Quran, hadis. Ternyata ada Al-Quran bercerita tentang perbuatan Allah. Ada Al-Quran bercerita tentang ibadah kepada Allah. Dan Al-Quran bercerita tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Setiap hampir banyak ayat ditutup dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah komponen-komponen yang dikumpulkan. Maka ini namanya istiqra.
Karena dianalisa, dibaca dan dianalisa. Dilihat di Al-Quran, maka Al-Quran menunjukkan bahwa tauhid itu terbagi kepada 3 bagian. Dia dibagikan 3 atau dibagikan 2 itu sebenarnya tidak memberikan pengaruh kepada makna. Karena ada sebagian ulama yang membaginya menjadi 2 bagian saja. Yaitu tauhidul ma'rifati wal itsbat. Yang kedua tauhid al-iradatu wat talab. Coba kita lihat. Tauhid ma'rifah. Apa arti ma'rifah? Pengetahuan. Apa pengetahuan kita? Pengetahuan kita tentang perbuatan Allah. Karena kita tahu, lalu kita tetapkan dan kita yakinkan bahwa Allah Esa di dalam perbuatan-perbuatan yang sudah kita. Tidak ada yang ikut serta di dalam. Itsbat, apa itsbat? Menetapkan. Yaitu menetapkan nama-nama dan sifat Allah. Yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala sebut. Dan yang telah disebutkan oleh Rasulnya. Maka pembagian bagi orang yang membagi 2, tauhid ma'rifat wal itsbat, itu sudah mencakup 2 bagian yang pertama, yang membagi 3, yaitu tauhid rububiyah dengan tauhid asma wa sifat. Tauhid yang kedua apa? Tauhid al-iradatu, tauhid iradati wat talab. Iradah itu apa? Keinginan. Talab itu apa? Permohonan. Dari mana datangnya keinginan dan permohonan? Dari manusia. Manusia ingin beribadah. Manusia mohon, meminta. Maka keinginannya hendaklah dia tujukan hanya kepada yang satu. Permohonannya hendaklah dia mintakan kepada yang satu. Maka inilah nama lain dari tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Jadi kalau mau dibagi 2, itu bagiannya. Ada lagi orang yang membagi 4. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, tauhid hakimiyah katanya. Hakimiyah ini apa maksudnya? Bahwasanya tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Baik. Ini kemana baliknya? Sebenarnya kembali kepada tauhid, ya, kembali kepada tauhid rububiyah. Begitu juga ulama ada mengatakan bahwa tauhid asma wa sifat ini kembali lagi kepada tauhid rububiyah. Ya. Nah, jadi kalau dibagi 2, dia menjadi tauhid ma'rifati wal itsbat. Yang keduanya adalah tauhid al-iradati wat talab. Mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran dengan banyak ayat. Di antaranya adalah surat Az-Zukhruf ayat 87. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Jika kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Pasti mereka akan menjawab apa? Fitrah manusia. Ada yang menciptakan. Ya. Sampai orang barat yang mengatakan dia tidak percaya dengan Tuhan, pasti pada satu titik tertentu dia akan menyerah kepada kekuasaan. Ya. Sehingga dia berkata Tuhan. Dalam surat Yunus ayat 31, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi kita untuk mengatakan kepada orang-orang Quraisy, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal." Katakan Muhammad, siapa yang
memberimu rezeki dari langit dan bumi. Amma yamlikus sam'a wal absar. Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Wa man yukhrijul hayya minal mayyit. Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Kita makhluk hidup berawal dari makhluk mati. Wa man yukhrijul mayyita minal hayy. Siapa yang mengeluarkan yang dari yang mati dari yang hidup, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. yakni hidup dulu dia mati. Wa man yudabbirul amra. Siapa yang mengatur urusan ini? Ditanyakan, Allah menyuruh Nabi kita Muhammad untuk menanyakan kepada orang-orang Quraisy. Fasayaquluna Allah. Maka mereka akan mengatakan Allah. Jadi ini adalah pengakuan mereka bahwa Allah yang memberi rezeki mereka dari langit dan bumi. Allah yang memiliki pendengaran, penglihatan. Allah yang mengatur semuanya. Ya. Lalu jika mereka sudah mengakui itu, afala tattaqun. Apakah kalian tidak takut? Tidakkah kalian bertakwa? Yani takut. Takwa di sini apa? Mentaatinya, mengibadatinya. Kalau sudah mengetahui bahwa Allah yang menciptakan, Allah memberi rezeki, kenapa minta rezeki kepada yang lain lagi? Ya. Allah yang memiliki pendengaran dan penglihatan, kenapa meminta kepada yang lain? Allah mengatur jagat raya ini semua, kenapa mintanya kepada yang lain? Afala tattaqun. Ini menunjukkan bahwa mereka, orang-orang kafir Quraisy, mengakui pengetahuan dia. Ya. Dia pengetahuannya tauhid tadi ada, tauhid ma'rifah ada. Dia mentauhidkan Allah enggak dalam masalah yang menciptakan itu adalah Allah. Iya. Mereka mengakui itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka tidak menjalankan yang kedua, yaitu tidak mentaat. Adapun tauhid uluhiyah dalam Al-Quran juga diantaranya fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, surat Muhammad ayat 19. Maka ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadati kecuali Allah, maka dan minta ampunlah untuk dosa. yakni tidak ada yang berhak untuk diibadati kecuali Allah. Ini mengesahkan Allah dalam uluhiyah atau ibadah. Juga ada surah An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa tugasnya? Berdakwah, menyuruh an ya'budullah, ibadatil Allah, wajtanibut taghut, tinggalkanlah atau jauhilah taghut. Taghut yaitu sesuatu yang diibadat selain Allah. Dalam surah Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelummu kecuali kami mewahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada yang berhak diibadati kecuali aku, maka ibadatilah aku. Ini adalah dalil-dalil tentang tauhid uluhiyah. Bahwa penghambaan diri kita, seluruh ibadah kita hanya kita berikan kepada Allah semata, tidak kepada yang lain. Adapun tauhid asma wa sifat, yang mana tadi makna tauhid asma wa sifat apa? Menetapkan apa yang telah Allah tetapkan atau Rasulnya tetapkan tanpa kita takwil, tanpa penyelewengan, tanpa menghilangkan,
tanpa mendeskripsikan dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Ya. Dalam surah Syura ayat 11. Tidak ada yang tidak ada satu pun yang sepertinya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun yang menyerupainya. Lalu apakah begitu saja? Enggak. Wa huwas samiul basir. Ya, yaitu dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Maka kaidah dalam asma sifat ini adalah itsbatu bila tashbihin wa tanzihun bila ta'til. Ya. Kita menetapkan tidak dengan menyerupakan. Allah Subhanahu wa taala kita tetapkan wa huwas samiul basir. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Dalam surah Al-Insan Allah berfirman, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basir." Manusia itu kami jadikan baginya sami'an, bisa mendengar, basiran, bisa melihat. Allah sami' basir. Sama-sama. Ya, kata-katanya sama. Tapi apakah sami' dan basirnya Allah sama dengan sami' basirnya manusia? Tidak. Kita tetapkan sami' dan basir untuk Allah, dalam menetapkannya tidak mengharuskan kita menyerupakan dengan makhluk. Kita tetapkan, tapi tidak boleh diserupakan. Bila tamthilin wala bila tashbihin. Baik. Lalu laisa kamitslihi syai'. Tidak satu pun yang serupa dengannya. Berarti itu kita tanzih. Kita sucikan Allah dari penyerupaan dari makhluk. Ya. Bila ta'til, tanpa menghilangkan sifat. Ya, Allah katakan laisa kamitslihi syai'un. Allah hilangkan penyerupaan dengan makhluk. Allah sucikan dirinya dari penyerupaan dengan makhluk. Lalu Allah tetapkan wa huwas samiul basir. Jadi kaidahnya adalah nafyun an-nafyun bila ta'til wa itsbatun bila tashbih. Ya. Menghilangkan, mensucikan tanpa harus menghilangkan sifat itu. Dan menetapkan tanpa harus menyerupakan dengan makhluk. Itu adalah kaidah yang utama di dalam asma dan sifat. Baik. Mengakui akan tauhid rububiyah. Pengakuan terhadap tauhid rububiyah saja. Itu tidak cukup untuk menjadikan dia masuk dalam Islam. Jadi pengakuannya untuk menjadi pengakuannya bahwasanya Allah menciptakan, Allah memberi rezeki, Allah mengatur semuanya, belum cukup menjadikan dia sebagai seorang muslim. Kalau seandainya ada seorang Nasrani datang dia ke rumah kita, dia bilang, saya yakin Allah itu menciptakan kita. Saya yakin Allah memberi rezeki. Saya yakin Allah yang menciptakan. Allah yang mengatur semuanya. Gimana? Apakah dia sudah muslim? Belum.
Jangan datang begitu, hebat sebulan wah. Apa itu? Yakinnya mirip aja Wak. Ya. Ya, di dalam pengakuannya tentang perbuatan Allah itu belum bisa menjadikan dia sebagai seorang orang-orang kafir Quraisy yang diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dihalalkan darah mereka dan harta mereka oleh Rasulullah, mereka adalah orang yang mengakui ya tauhid rububiyah. Tetap Nabi perangi, tetap Nabi halalkan darah mereka, harta mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka belum masuk Islam. Nabi SAW mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan, bersaksi tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah. Faqaluha, jika mereka mengatakannya, asmu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Kalau seandainya mereka sudah mengatakan itu, terjagalah harta mereka, darah mereka dariku kecuali hak Islam. Dan perhitungannya diserahkan. Dalam sebuah hadis. Hadis yang lain, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqumus shalah wa atuz zakat. Ada penambahan. Fa in fa'alu asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan asyhadu la ilaha illallah, kemudian asyhadu anna Rasulullah, mereka menegakkan salat, menunaikan zakat. Kalau mereka melakukan itu, maka terjagalah darah mereka, harta mereka dariku kecuali hak Islam, dan perhitungannya kembalikan kepada Allah. Jadi orang-orang kafir Quraisy, mereka adalah orang-orang yang mengakui akan tauhid rububiyah. Namun sebenarnya pengakuan mereka itu belum merinci, masih dalam global. Dari ayat-ayat yang sudah kita sebutkan tadi itu adalah hanya sebatas keyakinan mereka itu adalah Allah menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah mengatur semua. Tapi konsekuensinya tidak mereka lakukan. Maka perlu kita ketahui bahwa tauhid rububiyah, bahwa rububiyah dan uluhiyah itu, rububiyah apa tadi? Perbuatan Allah. Uluhiyah adalah penghambaan diri kepada Allah. Antara rububiyah dan uluhiyah ini dia terkadang menyatu, terkadang terpisah. Ya. Kalau dia betul-betul dia dengan tauhid rububiyah, pasti dia melakukan uluhiyah. Kita azan dulu, setelah itu baru kita sambung. Tadi kita sudah mengatakan bahwa rububiyah dan uluhiyah ini hampir sama, mirip dengan makna iman dan Islam. Ketika disebutkan satu, maknanya sudah bergabung di dalamnya dua. Ketika disebutkan kedua-duanya dalam satu redaksi, masing-masing memiliki makna yang berbeda. Sama dengan fakir miskin. Ya. Yakni apabila kedua rububiyah dan uluhiyah disebutkan dalam satu redaksi, maka rububiyah berhubungan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dan uluhiyah adalah berhubungan dengan ibadah manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya disebutkannya satu, maka sudah mencakup makna yang lain. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul a'udzu birabbin nas." Katakan Muhammad, aku berlindung dengan Rabb manusia.
Rabb manusia menciptakan, yang mengatur. Ya, maka dialah ilah yang disembah. Dia adalah Rabb yang menciptakan, dialah Tuhan yang diibadati. Ya. Maka sebagaimana dikatakan Rabbul Alamin wa ilahul mursalin. Rabb semesta alam dan ilah Tuhan yang diibadati ya oleh para rasul yang diutus, dan dia juga lah yang mencipta. Itu. Ketika disebutkan satu ilah atau Rabb, maka maknanya kedua-duanya rububiyah dan uluhiyah. Maka oleh karena itu, ketika dua malaikat bertanya kepada mayat dalam kubur, "Man rabbuk?" Siapa Rabbmu? Bukan pengetahuan yang ditanya pada saat itu. Tapi maknanya, man ma'buduk? Siapa yang engkau ibadati? Ya, pelaksanaannya. Dia di dunia ketika dia mengetahui Allah yang menciptakannya, maka Allah yang diibadatinya. Maka ditanya oleh malaikat, "Man rabbuk?" Ketika ditanya Rabb di situ adalah siapa yang menciptakan yang engkau ibadati. Jadi kedua-duanya ada rububiyah dan ada uluhiyah. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Di dalam faedah-faedah dalam tauhid rububiyah. Yang pertama, bukti-bukti tauhid rububiyah atau bukti-bukti rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan tanda-tandanya sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali di setiap diri manusia. Ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu tidakkah kamu melihat? Melihat apa? Melihat keagungan Allah. Ya, tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengatakan dalam Fussilat ayat 53, "Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid." Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami fil afaq, di jagat raya ini. Wa fi anfusihim, dan pada diri mereka sendiri. Sampai jelas bagi mereka bahwasanya Allah itu adalah hak, yang benar, yang berhak untuk diibadati. Kita melihat orang-orang sangat luar biasa mengetahui keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam diri manusia. Ilmu kedokteran. Tapi subhanallah, karena iman tidak ada, tidak menjadikan mereka lebih tunduk lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Telah mengandung di dalamnya tauhid rububiyah. Dan tauhid rububiyah mengharuskan seseorang tauhid uluhiyah. Apa maksudnya? Ketika seorang mengibadati Allah semata, ketika seorang berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tolong aku." Di dalam dia memohon kepada Allah untuk menolongnya dari kesusahan dan kesulitan, di situ sudah ada tauhid rububiyah. Bahwa dia mengakui, mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa untuk segala-galanya. Ya, ketika dia hanya memberikan doanya hanya kepada Allah, itu adalah tauhid uluhiyah.
di dalamnya sudah mencakup di dalamnya adalah keyakinannya tentang tauhid rububiyah. Dan tauhid rububiyah menuntut orang yang meyakini tauhid rububiyah untuk melakukan tauhid uluhiyah. Maka tadi ketika Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada orang Quraisy, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard, amma yamlikus sam'a wal absar," dan seterusnya, ditutup dengan apa? Mereka mengatakan fasayaquluna Allah, mereka akan mengatakan Allah, lalu dituntut afala tattaqun. Kenapa kalian tidak bertakwa? Kenapa kalian tidak mengibadatinya? Pengetahuan kalian ini menuntut kalian harus beribadah kepadanya. Maka oleh karena itu ulama mengatakan bahwa la ilaha illallah itu adalah dalil untuk ketiga jenis tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah. Ini adalah tauhid, dalil yang jelas-jelasnya tauhid apa nih? Tauhid uluhiyah. Ya. Lalu dari mana kita bisa mengetahui dia di situ juga ada tauhid rububiyah? Adalah kandungan. Ketika orang hanya mengibadati Allah semata, maka di situ sudah ada tauhid rububiyah. Karena Allah menciptakan, Allah mengatur, Allah tempat, Allah yang menghidup dan mematikan dan seterusnya. Tapi tauhid asma sifat mana? Ada lafaz Allah. Allah adalah nama Allah yang paling diketahui, a'raful ma'arif, ya, yang paling dikenal, dan itu adalah nama yang paling agung. Ya. Kemudian yang berhubungan dengan tauhid tadi juga bahwa para rasul mereka mengajak konsennya kepada tauhid uluhiyah. Kenapa tidak konsen dengan tauhid rububiyah? Ya sudah ngikut gitu. Ketika mengajak kepada tauhid uluhiyah, di dalamnya sudah ada tauhid rububiyah. Baik. Apa urgensi dari tauhid rububiyah? Urgensi dari tauhid rububiyah bahwa tauhid rububiyah berkonsekuensi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang dimohon. Ketika orang ya kita mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami minta tolong. Kenapa? Karena tauhid rububiyah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Memberi. Tidak ada satupun yang menghalangi pemberian Allah. Dan tidak ada satupun yang memberi yang dihalang oleh Allah. Ya. Allahu qabidul basit. Maka ketika seorang betul-betul sudah mewujudkan tauhid rububiyah, menuntutnya ya, bahwa Allah lah yang dimohon. Allah lah yang diseru. Kepadanya lah kita bertawakal. Masuk ke dalam takdir, masuk di dalam tauhid rububiyah adalah apa yang telah Allah takdirkan.
dan apa yang telah Allah putuskan. Iradatul kauniyah, keinginan yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini dalam penciptaan alam adalah konsekuensi dari tauhid rububiyah. Apa yang kita alami, ya, itu semuanya adalah konsekuensi dari tauhid rububiyah. Di antara kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba adalah hamba hendaklah sering menghadirkan di dalam pikirannya kedua jenis tauhid tadi. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Ketika saat dia berzikir kepada Allah, ketika dia berdoa, hendaklah selalu dia berupaya menghadirkan dalam pikirannya dan dalam hatinya dua tauhid tadi, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Dihadirkan tauhid uluhiyah agar dia hanya mengibadati Allah SWT. Dia hadirkan tauhid rububiyah agar ya semakin kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian dari orang ada yang hanya dari satu sisi saja, tidak dia hadirkan kepada pikirannya, dalam hatinya pada saat dia beribadah, saat dia memohon, pada saat dia berzikir, tidak dihadirkan kedua-dua jenis tersebut. Kemudian rububiyatullah terbagi kepada dua. Ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Rububiyah maksud di sini ada maknanya boleh jadi penjagaan, penciptaan, pemeliharaan. Perbuatan Allah semuanya itu ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Bersifat umum meliputi seluruh makhluk. Baik yang taatnya maupun yang membangkangnya. Baik yang telah diberikan taklif pembebanan, yang telah baligh atau yang belum baligh. Sampai-sampai terhadap makhluk mati. Benda mati. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala esa, dialah yang menciptakan, memberi rezeki, mengatur, memberi orang yang sedang terdesak. Sampai orang kafir ketika dia berdoa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan. Ya. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rububiyah umum, am, ya. Sehingga memberikan manfaat pada setiap orang. Orang kafir berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, hatinya dia juga terpenuhi. Dilapangkan oleh Allah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi semuanya. Tauhid rububiyah yang khusus, perhatian, pemeliharaan yang khusus itu hanya kepada orang-orang pilihan, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memelihara mereka dengan iman yang sempurna. Diberikan taufik kepada mereka untuk menyempurnakan keimanannya. Disempurnakan mereka dengan akhlak yang sempurna. Dijauhkan mereka dari akhlak yang jelek. Ini adalah tarbiyah, ya, atau rububiyah, perhatian Allah Subhanahu wa taala khusus. Allah kukuhkan dia di atas imannya. Dia selamatkan dia dari hal-hal yang tidak diinginkan
diberikan taufik untuk kebaikan, dijaga dia dari segala keburukan. Dan ini adalah bentuk rububiyah Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Lalu apa makna dari syirik di dalam kerububiyahan? Ya, syirik dalam rububiyah apa? Syirik dalam rububiyah ka'ayyuthbita fa'ilan mustaqillan ghairallah. Menetapkan pelaku yang berdiri sendiri lepas dari Allah. Maka di sini dia menjadi mempersekutukan Allah. Ya, seperti orang yang menjadikan yakni hewan-hewan melakukan tindakan sendiri tanpa dipengaruhi oleh Allah, tanpa diperintahkan oleh Allah. Ya, maka atau kena yang lain bintang-bintang, makanya dalam hadis dikatakan di antara manusia ini ada yang pagi dia beriman, ada yang kafir. Yang beriman mutirna bifadlillah, kita diberi hujan karena rahmat Allah, karunia Allah. Tapi yang kafir apa? Mutirna binawi kada wa kada, kita dihujani oleh bintang itu, gara-gara bintang itu muncul malam tadi, itulah hujan. Seakan-akan bintang itu yang sendirinya mendatangkan hujan. Ya, nah ini jatuh kepada syirik di dalam rububiyah. Termasuk orang meyakini pawang hujan yang bisa menggeser awan, yang bisa menggeser hujan. Ya, karena dalam hal itu dia meyakini adanya keikutsertaan pawang itu di dalam mengatur jagat raya yang lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ jatuh kepada syirik di rububiyah. Taib. Dari sisi yang kedua, tadi sudah kita sebutkan bahwa hak dari hamba, hak Allah Subhanahu wa taala yang harus ditunaikan oleh hamba, yaitu aya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hendaklah dia mengibadati Allah dan tidak mempersekutukannya. Dalam hal apa? Dalam tentu uluhiyah di sini. Yaitu penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya. Dan insya Allah nanti akan kita bahas tentang jenis-jenis syirik, nanti insya Allah akan kita bahas. Yang kedua adalah sisi yang kedua adalah hak hamba yang akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Yaitu Allah tidak akan mengadab orang yang tidak mempersekutukan sesuatu apapun juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa ahli sunnah wal jamaah sepakat bahwa tidak ada satu pun yang mewajibkan kepada Allah. Tidak ada yang bisa mewajibkan kepada Allah. Ya. Kecuali apa yang Allah wajibkan olehnya untuk dirinya sendiri. Ya. Dan begitu juga tidak ada satu pun yang bisa mengharamkan kepada Allah. Kecuali apa yang Allah haramkan untuk dirinya sendiri. Ya, termasuk dalam hadis ini Allah mewajibkan atas dirinya
untuk tidak mengazab orang-orang yang bertauhid, yang tidak mempersekutukan sesuatu apapun juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mewajibkan terhadap dirinya, bukan manusia mewajibkan, bukan peraturan yang mewajibkan, akan tetapi Allah mewajibkan pada dirinya sendiri. Tafaddulan minhu, sebagai bentuk anugerah dan kasih sayang yang Allah berikan darinya kepada hambanya. Karena tidak ada yang mewajibkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tidak ada satupun yang bisa mengharamkan kepada Allah, kecuali Allah sendiri yang mengharamkan terhadap dirinya. Sebagaimana ada hadis Abi Dzar, bahwasanya Allah telah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Siapa yang mengharamkan? Allah sendiri. Ya, dan aku telah jadikan kezaliman itu sesuatu yang diharamkan di tengah-tengah kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Zalimi tidak boleh. Ya. Karena kezaliman itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu kezaliman. Di dalam hal ini terdapat dua kelompok yang menyelisih ahli sunnah. Ya. Yang pertama Mu'tazilah, yang mereka mengharuskan kepada Allah hal-hal tertentu menurut akal mereka. Ya. Mereka mewajibkan kepada Allah hal-hal tertentu menurut akal mereka. Sebagaimana mereka mengatakan, yajibu 'ala Allah fi'lal aslah lil ibad. Wajib kepada Allah untuk melakukan perbuatan yang baik untuk makhluknya. Diwajibkan oleh akal mereka, Allah wajib melakukan begini. Enggak ada yang mewajibkan. Ya. Kecuali apa yang diwajibkan oleh Allah untuk dirinya. Maka mereka mengkiaskan Rabb kepada makhluk. Ya. Makhluk diwajibkan oleh yang lain untuk melakukan begini. Anda sebagai A harus begini. Ya. Jadi orang Mu'tazilah, karena Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, maka mereka wajibkan dengan akal mereka begini. Tidak ada satupun yang mewajibkan kepada Allah kecuali Allah sendiri untuk dirinya. Kelompok yang kedua adalah Asy'ariyah, yang mereka mengatakan la yajibu 'ala Allah fi'la syai'in wa la yahrumu 'ala Allah fi'la syai'. Lawan dari yang tadi, bahwa tidak ada yang wajib atas Allah untuk melakukan sesuatu. Tidak ada Allah mengharamkan sesuatu. Ya, ini tidak ada yang haram atas Allah perbuatan sesuatu. Tapi kita sudah mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah, apa yang diwajibkan oleh Allah untuk dirinya itulah yang wajib, yang dilakukan oleh Allah tafaddulan minhu, sebagai ya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah mengharamkan sesuatu terhadap dirinya karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bukan keharusan yang harus dilakukan. Maka oleh karena itu, orang yang paling berbahagia dengan hadis ini, mereka ada ahli sunnah yang mereka menjalankan amalan-amalan itu sesuai dengan nas-nas yang ada. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita taufik untuk selalu berupaya mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mengikuti dalil-dalil, ya, mengikuti dalil, sehingga ini adalah manusia yang paling berbahagia. Kita
selalu mengikuti aturan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wal amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Ya. Allah juga mengatakan wattabi' ma unzila ilaik. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam ini bermanfaat bagi kita, menambah pengetahuan kita yang memberikan dampak kepada menambah keimanan kita. Wallahu ta'ala alam. Tapi kita cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.